Oke, Bang. Semakin dewasa, semakin semakin banyak lah masalah hidup, tanggung jawab, baik itu tentang kekhawatiran masa depan, keluarga, eh, keinginan kita sendiri yang pengen punya keluarga juga, pengen nikah, punya rumah segala macam. Bagaimana kau menghadapi hidup yang berat ini? Oh, hidup yang berat, amazing. hidup yang berat ini. Ya, memang gimana ya dibilang mengungkapkannya. Dibilang berat itu berat kan. Caranya ya ikhtiar aja buat sholat, meninggikan suasana. Memang memang tak mudah hidup ini penuh dengan tekanan. Ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, zikir, Masya Allah. istighfar, banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah. Nah, kalau kita ibaratnya kan apa namanya kan tidak sholat utama, tinggalkan sholat, tidak meminta kepada Allah, otomatis rezeki itu tidak tidak dapat. Otomatis ya ibaratnya gini, kita dapat air keruh. Bagaimana kita caranya menyaring air itu supaya bersih? Otomatis kita menggunakan saringan kan, nah, untuk membersihkannya kan. Nah, begitulah kita. Dalam otak kita nih ibaratnya keruh lah masih. Bagaimana kita ibaratnya tuh bisa mendinginkan, menjernihkan otak kita. Terutama ya tadi kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu, berdoa. Ya begitulah. Ibaratnya tuh kalau banyak masalah, semakin banyak masalah, semakin kita melakukan ibaratnya tuh pekerjaan sholat 5 waktu. Otomatis insya Allah pemikiran kita, beban kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi, insya Allah akan jernih, insya Allah akan ketemu jalannya, insya Allah akan mudah mendapatkan rezekinya. Begitulah. Masya Allah. Ya, saya pernah apa namanya, pernah tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Saya pernah banyak sekali beban pemikiran dari segi keuangan, dari segi masalah pekerjaan, dari segi masalah apa namanya hubungan persahabatan dengan keluarga, yaitu tadi pemikirannya kacau. Apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi di dalam masalah ini itu ibarat kata itu panas otak kita ini. Saking apa namanya mau marah bawaannya, mau marah ibarat kata itu dia seperti bom mau meledak itu. Nah, jadi ya satu-satunya ya kita ikhtiar tadi sholat 5 waktu. Tapi kalau seseorang yang tidak seperti saya melakukan seperti itu atau banyak beban pemikiran, otomatis sesuatu kejahatan pasti timbul. Karena pemikirannya tadi apa? Tidak memaju ke depan. Apa yang dia lakukan pada esok hari. Nah, otomatis dia ibarat kata tuh pemikirannya itu buntu lah jadinya. Tidak ada yang ibarat kata tuh mau di-sharing sama siapa, mau bicara sama keluarga sama siapa, mau apa ada masalah tidak ada yang dibicarakan. Ibarat terpendam lah. Jadi kita ini kalau tidak ada curhatan kepada keluarga, curhatan kepada teman, ya kita ibaratnya tuh curhatlah kepada Allah yang maha mencipta. Apa yang kita minta berdoalah sama dia. Insya Allah suatu saat kita pasti akan mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Amin. Nah, begitulah kan kita ikhtiar. Banyak sekali orang yang tidak apa namanya ya tidak melakukan sholat 5 waktu, yaitu tadi banyak melakukan kejahatan.
mudah diadu domba, hasut sini hasut sana, mudah dimasukkan. Nah, jadi ibarat itu dalam hatinya tuh panas, 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 dipendam, pendam, pendam, akhirnya terjadilah suatu kejahatan yang tidak diinginkan. Banyak sekali kejadian seperti itu. Orang tidak memikirkan ke depan, dia hanya memikirkan ke belakang. Apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi kepada dia, dia tidak abaikan. Maka dari itulah segala sesuatu, apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, berusahalah dengan hati yang tenang, pemikiran jernih, dan dingin. Walaupun kita dalam suasana dicaci maki, dihina, dimarah-marah, ibaratnya tuh dimarahi seseorang atau apa namanya di dalam satu pekerjaan itu, kita apa dimarahi di depan orang banyak. Saya sudah melakukan itu, saya sudah melalui semuanya. Dalam pekerjaan saya sudah dimarahi di depan orang ramai, di pekerjaan saya sudah dikhianati sama kawan saya, sampai saya akhirnya keluar dari pekerjaan, tapi alhamdulillah saya masih mendapatkan satu pekerjaan, yaitu melakukan pekerjaan pembersihan lingkungan. Seperti itulah, karena pembersihan lingkungan itu segala sesuatu hal yang sangat positif, menambahkan pahala, karena karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Karena kita mencontoh bagi orang-orang yang ibaratnya membuang sampah sembarangan, ya kita contoh yang berbuat baik. Ini tong sampahnya, ini tempat sampahnya, dan jangan membuang sampah karena mengakibatkan kebanjiran dan mensumbatkan selokan. Karena kalau selokan itu tersumbat, maka aliran air itu akan tidak bisa mengalir deras karena ada terhambatan karena adalah sampah. Karena adanya sampah itu yang membuat sesuatu tempat itu banjir. Maka dari itu, marilah kita sadar, jagalah kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, dan terus jagalah hutan, jangan sampai gundul karena itu adalah kehidupan alam. Jadi kita seimbang, kehidupan kita bersih, kehidupan alam bersih. Jadi kita ini seimbang, jaga alam, jaga diri kita. Jangan terpengaruh yang hal-hal yang tidak baik. Begitulah kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini banyak sekali ujian, ujian seperti yang kita lakukan ya kalau kita ujian di dalam